Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan pembekalan melalui MBKM khusus untuk jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universal Leo 2023. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen, baik Bapak Ibu dosen konversi mata kuliah, Bapak Ibu dosen eh, pendamping lapangan, magang MBKM, dan juga yang saya banggakan mahasiswa agribisnis yang menjadi peserta magang MBKM pada semester ini. Baik. Adapun agenda kita pada hari ini adalah pengenalan, introduction mengenai apa itu magang MBKM, kemudian bagaimana peserta magang dan DPL, kemudian hal-hal teknis yang akan dilaksanakan di lapangan, kemudian bagaimana kewajiban hak peserta magang. Jadi magang MBKM ini merupakan hal yang sedikit berbeda dari KKN, ya. Dimana kalau kita KKN itu biasanya kita membawa ilmu yang kita peroleh ke lokasi KKN dan melakukan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tempat lokasi kita KKN atau desa, ya, seperti itu. Namun lain Boleh halnya interupsi, dengan Bu? ya, KB, Bu, boleh interupsi? Kalau bisa ya, direkam supaya nanti bisa dibagikan ke anak-anak yang tidak hadir. dan sudah tahu merekam. Sudah tahu merekam. Ada di pilihan di bawah. Saya enggak bisa soalnya ini. Bukan host. Yang host ada di bawahnya. Ya. Ya. Atau ini mahasiswa coba rekam di HP-nya biar nanti kasih temannya. Ya, lanjutkan, Bu. Tahu di Maaf, mana terima tempatnya kasih. merekam ini? Ada di bawah, di menu-menu di bawah itu ada pilihan. Ada pilihan. Yang titik 3 more, titik 3 di atasnya more. Terus Record on this computer. nggak ada bacaan begitu saya. Oh, nggak ada. Iya. Saya di sini bisa saya record tapi minta permisi sama hostnya. Iya. Hostnya Pak Sekjur seperti itu. Ada passwordnya. Iya. Atau Pak Sekjur yang rekam. Iya, kalau Pak Sekjur ada. Ya, makasih, lanjut ya. Kemudian jadi perbedaannya magang itu di kita di lokasi itu biasanya tempat kita bekerja, tempat kita magang itu sudah punya agenda mereka. Jadi bagaimana nanti kita menyesuaikan program kita dengan agenda tempat kita bekerja, seperti itu. Jadi tapi kita juga tidak memaksakan bilang bisa harus buat program ini misalnya, karena ini berdasarkan versi mata kuliah saya. Tapi silakan disampaikan kepada nanti apa namanya dari dinas terkait ataupun dari perusahaan atau pemilik usaha bahwa kita punya mata kuliah ini dan diharapkan untuk bisa dibuatkan kegiatan yang sesuai atau bisa mengikuti kegiatan yang sesuai dengan kegiatan konversi mata kuliah. Ya, jadi dan biasanya pernah ada juga disampaikan oleh Prof bilang mahasiswa bisa ditanya apa yang dia bisa bikin, ya. Jadi sebenarnya di tempat magang itu kita lebih banyak belajar oleh pengusaha, bukan kita mengajari mereka, ya. Tapi kita mendapat pembelajaran dari dinas maupun dari pemilik usaha yang terkait dengan mata kuliah kita, yang kira-kira yang bisa mereka memberikan kontribusi pengetahuan terkait mata kuliah yang akan kita konversi. Nah, jadi bukan kita yang memberikan pengetahuan kepada mereka, lebih kepada
kita yang diberikan pengetahuan, dan kalaupun misalnya ada pengetahuan yang kita tahu atau ilmu yang kita tahu, ya kita berbagi atau sharing pengetahuan dengan dinas terkait ataupun dengan pengusaha tempat kita magang, seperti itu ya. Berbeda misalnya dengan di KKN, biasanya kalau KKN itu mahasiswa lebih dominan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini dipahami oleh mahasiswa tersebut. Kemudian setelah itu dan kita masuk ke teknis ya. Jadi lokasi magang sendiri ini sudah ditentukan itu di Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, kemudian Dinas Perkebunan Hortikultura, CV Family Garden Mart, dan Dinas Pertanian Kota Kendari. Adapun saat ini semua sudah disampaikan terkait akan adanya mahasiswa yang akan magang di tempat-tempat tersebut atau di lokasi tersebut. Kemudian pembekalan yang dimaksud di sini adalah pembekalan dari dosen-dosen konversi yang kami harapkan itu sudah berjalan minggu pertama kemarin ya. Adapun yang tidak itu bisa disusulkan untuk mungkin di sela-sela waktu mahasiswa tidak ada kegiatan magang, atau misalnya tidak ya mungkin hari Sabtu ya, biasanya kan tidak ada kegiatan hari Sabtu, atau sore hari misalnya sudah lepas dari waktu magang ya boleh dilakukan pembekalan untuk menambah ilmu atau pengetahuan dari adik-adik mahasiswa kita. Kemudian di pertengahan kegiatan magang itu akan dilakukan MONEF ya, monitoring evaluasi di jurusan. Mahasiswa melaporkan kegiatan yang sedang berlangsung kepada dosen konversi dan DPL. Seperti itu. Jadi mau dilihat apakah ada kesesuaian antara kegiatan dengan mata kuliah konversi yang sudah dijalankan, yang sedang dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan, seperti itu. Kemudian akan ada namanya seminar hasil. Jadi seminar hasil itu dilaksanakan dengan DPL dan supervisor dan dosen konversi. Ya. Namun seminar hasil ini bisa jadi nanti mahasiswa itu seminar hasil di tempat magang dan kemudian akan seminar hasil juga di jurusan. Ya. Bisa jadi ada dua kali seminar hasil. Kalau misalnya tidak bisa bertemu waktu antara supervisor dengan dosen DPL ataupun dosen konversi. Kemudian dosen konversi ini kan banyak, ada misalnya tiga orang. Nah, jadi silakan misalnya dari masing-masing koordinator untuk memberikan perwakilan siapa yang akan pergi untuk MONEF misalnya, atau yang melakukan MONEF, siapa yang akan menilai pada seminar hasil. Kemudian ada penilaian laporan akhir ya magang MBKM. Jadi yang akan menilai adalah dosen konversi, supervisor, dan DPL. Ya, jadi biasanya laporan magang ini dibuat per kelompok ya. Tapi kalau misalnya mata kuliahnya sama antara satu orang dan yang lainnya. Tapi kami menyarankan untuk melaporkan secara individu ya. Karena dalam satu kelompok itu belum tentu mata kuliah yang di program itu sama. Jadi setiap orang membuat laporan akhir yang sesuai dengan jadi di laporan akhir itu apa nanti akan dijelaskan adalah logbook, kemudian setiap mata kuliah yang akan dikonversi dan kegiatan apa yang dilakukan. Jadi misalnya mata kuliah implementasi kewirausahaan, CPL-nya ini, CPMK-nya ini, dan kemudian yang kegiatan yang dilakukan ini, sehingga
mahasiswa itu sudah memenuhi CPL dan CPMK dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian DPL ini ada 5 orang. Yang pertama Ibu Pertiwi Sarni, Bapak Agustinus Slamet, Dr. Hidrawati, Bapak Laode Arfan Dedu, dan Laode Cabudin. Jadi masing-masing DPL ini sudah ada lokasinya, saya bagikan dulu. Jadi ini adalah daftar peserta magang MBKM ya. Tuh. Maaf ini karena tidak bisa tampil ya, Hilang. tidak bisa tampil deh. Langsung close sendiri. Saya tidak tahu ya PDF-nya langsung close sendiri. Kalau ada nitro, berarti anunya Ibu, apanya? Anu PDF-nya yang nggak bagus. Nitro, sama saya punya PDF. Coba buka pakai nitro, open with nitro. Kalau ada Punya nitronya. Bu. Saya Jadi tak ada saya nitro. cepat saja. Cepat saja yang di BSIP itu Bapak Arfan Dedu ya. Di BSIP ini ada 3 kelompok mahasiswa agribisnis. Ada 3 kelompok mahasiswa agribisnis, tapi yang menjadi DPL itu hanya Bapak Arfan Dedu dan ada 2 mahasiswa agribisnis di kelompok 3 ya. Ini saya bagikan. Ini. Saya bagikan ini. Bisa juga dipesan, dibagikan di chat. Saya sudah bagikan di jurusan agribisnis. Oh iya. Ya. Oke, makasih. Jadi ada 3 DPL, 5 DPL. Ya, Bapak Arfan Dedi itu di BSIP, oleh penerapan standar instrumen BEP pertanian. Kemudian di Dinas Perkebunan dan Hortikultura. BSIP itu punten BPTP dulu ya di Puwatu ya? Iya, Bu. Iya, Prof. Iya. PTP. BPTP dulu ya. Ya. Semua terbuka. Oke, kemudian di Dinas Perkebunan Hortikultura itu di unit UPTD Balai Benih Induk Hortikultura Amoito ada Ibu Hidrawati sebagai DPL dari agribisnis, dan itu ada 5 orang dari agribisnis. Untuk kelompok 1 ya. Dan di kelompok 2 ada Ibu Pertiwi Sarni,
Pertiwi Syarni, di kelompok 2 Dinas Perkebunan Hortikultura di UPTD Balai Benih Induk Hortikultura Amoito ya. Ya. Jadi di situ ada juga nanti dibagikan dengan kontak mahasiswa bisa berkomunikasi dengan mahasiswa kelompok yang didampingi. Kemudian terakhir itu masih ada di CV Family Garden Mart ya, dan pembimbing lapangan itu dari Bapak Agustono Slamet sendiri ya. Jadi tidak ada teman. Jadi semua situ anak agribisnis, tidak ada mahasiswa jurusan lain di CV Family Garden Mart. Kemudian yang cukup banyak itu di Dinas Pertanian Kota Kendari. Di situ DPL-nya ada Ibu Hartina Batowa dan Bapak Lode Jabudin. Namun kemarin berdasarkan komunikasi saya dari Dinas Pertanian Kota Kendari, mereka akan membagi 2 kelompok pada kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Kendari, di mana satu kelompok itu di BPP Kambu dan satu kelompoknya lagi di BPP Poasia. Dan saya sampaikan agar yang mengatur itu dari Dinas Pertaniannya saja yang mengatur siapa yang di di BPP Kambu, siapa yang di BPP Poasia. Dan yang mahasiswa dan DPL diharapkan tuh hari Senin sudah mulai melakukan pemagangan. Jadi mungkin bisa nanti DPL mengantarkan mahasiswa ke tempat magang untuk hari Senin. Kemudian dari Dinas Pertanian Kota sendiri akan dilaksanakan tanda tangan PKS Selasa sore. Ya. Jadi kalian masuk ke sini itu sudah ada kegiatan, ya, kegiatan membantu kegiatan apa itu kemarin itu. Ada kegiatan wali kota ya yang dan sekalian nanti hari Selasa itu kalian melakukan serah terima ya, serah terima mahasiswa yang di mana dirangkaikan dengan kegiatannya acara wali kota di halaman kantor BPBD Sultra. Jadi hari Senin kalian sudah bisa standby di kantor BPP Kambu ya. Nanti di sana kalian akan dibagi kelompok, mana bagi di BPP Kambu, di mana BPP Poasia, siapa ya? Siapa yang di BPP Kambu, siapa yang di BPP Poasia. Kemudian saya lanjut lagi share screen. Ya, hak dan kewajiban mahasiswa magang. Jadi haknya yang pertama itu berhak mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan secara langsung maupun jarak jauh, tentunya menyesuaikan dari kesempatan pendamping ya. Ya. Menyesuaikan kesempatan DPL. Kalau memang bisa mendampingi secara jarak jauh, ya dilakukan secara jarak jauh, mungkin secara virtual, Zoom, telepon atau video call ya. Ya, seperti itu, disesuaikan saja. Ya karena kita ketahui bagaimanapun juga kalau untuk hadir secara langsung mungkin tidak bisa setiap saat ya, hanya sekali-sekali. Ya paling mau ditemani waktu diantar, kemudian pada saat monet ya seminar hasil ya seperti itu. Adapun hari-hari ya bisa dilakukan secara jarak jauh. Kemudian mendapatkan pembelajaran secara virtual atau online untuk memudahkan dalam perencanaan pelaksanaan program. Ya ini terkait dengan
dosen konversi ya. Jadi kalian misalnya kalau ada apa namanya kegiatan yang kira-kira tidak ada solusi misalnya atau ya bisa komunikasi dengan dosen konversi untuk membuat program apa supaya bisa semua mata kuliah itu terkonversi dalam satu kegiatan ya seperti itu ya. Itu haknya masih magang. Kemudian kewajibannya apa? Yang pertama, menunjukkan sikap positif di lokasi magang ya. Sikap positif seperti apa? Disiplin, mandiri, kemudian ya semua ada apa namanya? Ada nanti aspek-aspek penilaian ya. Jadi yang paling penting di lokasi magang itu adalah sikap atau attitude ya. Karena akan ada penilaian sikap baik dari DPL, kemudian supervisor ya, dan dari dosen konversi juga. Jadi sikap yang kalian harus jaga ya. Kalian harus bisa menunjukkan sikap positif ya. Kemudian kehadiran itu harus 100%. Adapun tidak bisa hadir magang harus berdasarkan izin dari supervisor secara tertulis ya. Jadi ibu tidak mau lagi mendengar misalnya ada yang izin ke kampus, ada urusan di kampus. Kalau ada urusan di kampus, silakan kalian buat izin secara tertulis dengan supervisor. Ya, kemarin itu waktu magang sebelumnya eh, ada kesan yang kurang baik gitu dari tempat magang. Karena mahasiswa kalau magang apa izin hanya WA ya, hanya WA kemudian tidak diizinkan tapi tidak dibalas tapi tetap tidak hadir ya. Tidak boleh lagi ada seperti itu. Misalnya ada kegiatan. Jadi jangan sampai ya kalian anggap magang ini kalian anji mumpung untuk tidak kuliah dan bisa izin-izin di lokasi magang. Ada beberapa kasus yang saya dapatkan dan mungkin juga ada yang lagi mengulang magang di sini. Ketika misalnya kalian tidak hadir atau tidak apa namanya tidak serius dalam melakukan magang, itu ibu langsung perkenalkan diri untuk mundur ya, untuk mengundurkan diri dengan konsekuensi semua mata kuliahnya error. Ya. Tidak ada namanya apa namanya eh, toleransi. Ya, jadi kalian harus tunjukkan sikap yang disiplin bahwa kalian itu pantas bekerja dan magang di situ. Ya. Ya. Ibu tidak main-main terkait ini ya. Dan sudah ada beberapa kasus ini dan ada juga yang sudah mengulang sini dan memang nilainya itu error semua semester lalu. Ya karena mungkin awal-awal dia rajin tapi lama-lama dia kayak kendor, malas ya gitu ya. Akhirnya dari supervisor tidak mengeluarkan nilai. Kalau supervisor tidak mengeluarkan nilai, ya otomatis nilainya error. Ya, karena tidak ada nilai dari tempat magang. Jadi yang paling penting di sini adalah menunjukkan sikap positif di tempat magang. Kalian tunjukkan kemauan untuk belajar, mau untuk bekerja. Ya ketika misalnya kalian punya masalah, biasanya mungkin masih punya masalah-masalah hal lain di luar kegiatan magang, ya kalian bisa berdiskusi dengan DPL atau jurusan ya terkait permasalahan kalian agar tidak dicap negatif ya. Kadang masih begitu ada masalahnya tidak cerita sehingga malas-malasan kemudian akhirnya dicap negatif dari tempat magang. Ya, adapun semua kendala-kendala yang kalian hadapi harus kalian diskusikan dengan dosen ataupun pihak jurusan ya. Kalian ambil keputusan sendiri untuk tidak hadir dan lain sebagainya. Saya sangat apa namanya tekankan sekali nih harus menjaga nama baik jurusan agribisnis dari sikap kalian atau attitude kalian di lokasi magang. Karena ini juga apa namanya sikap kalian itu menentukan keberlangsungan kegiatan magang ini ya. Kalau misalnya nanti kalian dianggap oh masuk jurusan agribisnis tidak punya attitude yang bagus ya. Nanti ke depan kita tidak perlu lagi lah magang dengan memberikan kesempatan mahasiswa agribisnis untuk magang. Ya akan berdampak negatif ke mahasiswa selanjutnya yang ingin magang seperti itu.
Ya. Jadi, ada pun misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan perasaan kalian, misalnya kayaknya saya tidak setuju dengan kegiatan ini, tidak kurang sesuai. Ya, bisa didiskusikan dengan dosen kira-kira bagaimana baiknya, ya. Ataupun misalnya kalian tetap menghadapi masalah itu, ya. Dengan begitu, itu juga merupakan sikap positif. Misalnya dalam hal kemandirian. Kemarin tuh semester lalu, ya, ada mahasiswa magang dia punya masalah. Dia punya masalah, saya berikan arahan-arahan, tapi tidak di follow up. Ya. Saya simpan begitu, saya sendiri berpikir bahwa masalahnya sudah selesai. Tapi ternyata masih masalahnya tidak selesai, tapi berlarut-larut di lokasi magang. Ya. Padahal kenapa diberikan arahan saja? Karena mahasiswa itu harus menunjukkan sikap kemandirian. Kemandirian itu apa? Menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Adapun kami dosen itu cukup memberikan arahan, tapi kalian yang eksekusi arahan-arahan itu. Di situ juga kami melihat, oh ini mahasiswa sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri, dia sudah mandiri, ya. Ya, cukup diberikan arahan, dia sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan pihak dinas ataupun dari supervisornya. Jadi kalian harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan supervisor, ya. Seperti itu. Ya, kemudian mahasiswa juga harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari staf tempat magang. Artinya segala aturan yang berlaku pada staf berlaku juga bagi mahasiswa magang. Ya. Misalnya begini, apa namanya, staf itu diwajibkan hadir jam 8 pagi misalnya. Nah itu berlaku juga untuk kalian. Ya sampai karena kalian merasa mahasiswa magang, kalian datang sesuka-sukanya. Ya, Abid. Muhammad Aldi, tolong. Iya, mohon maaf Bu, tertekan Bu. Jadi jangan kalian datang jam 9, jam 10. Jadi kalian harus disiplin seperti staf di situ. Ya sampai jam 8 pagi masih ada yang merokok-merokok di depan kantor misalnya. Ya. Ya kalian tunjukkan sikap yang baik. Ya. Malas-malasan. Ya nanti ya, kalian menunjukkan diri kalian tuh seperti bekerja di situ. Ya. Jangan seperti ada banyak ya kasus kemarin jam 8 orang lain, dan maka dibandingkan dengan mahasiswa dari atau dari lain itu dia disiplin, beda dengan mahasiswa jurusan agribisnis, ya. Tidak disiplin, kadang jam 8 pagi itu masih merokok, padahal jam 8 mereka sudah harus jam 8.15 sudah harus masuk ruang kerja misalnya. Dan biasanya di tempat magang itu mereka kan bisnis, ada target kerja, ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa ngeblend, ya, dengan tempat kerja, tempat magang, ya itu bisa jadi menjadi apa namanya penilaian yang kurang, ya, dari tempat lokasi magang. Yang paling penting di bekerja atau magang, kalian harus tunjukkan sikap positif, ya. Adapun misalnya keluhan-keluhan atau masalah kalian, kan kadang kita juga kadang ingin mengeluh gitu ya. Bukan berarti tidak mau kerja, tapi mau mengeluh saja. Ya silakan mengeluh sama dosen atau sesama teman mahasiswa, sesama kepada jurusan, agar dicarikan arahan-arahan bagaimana untuk memudahkan ke depannya, ya. Tapi jangan kalian mengeluh sama staf atau pihak dari tempat kalian magang, itu, ya. Sikap yang positif misalnya. Vibes-nya kalian harus positif, ya. Jangan vibes galau atau apa, ya. Pokoknya kalian harus menunjukkan kalian semangat kerja di sana. Kalian mau menerima pengetahuan dari supervisor, ya. Dan juga mau memberikan semacam inisiatif atau kemauan untuk kerja, ya. Kalian tunjukkanlah sikap positif di sana, itu yang paling wajib di tempat magang, ya.
dibanding kalian sok pintar, sok tahu, ya. Ya, kalian harus tunjukkan bahwa kalian mau belajar dari mereka. Seperti itu. Ya, kemudian ya, ada yang saya lupa tulis. Mahasiswa wajib membuat logbook, ya. Nah, nanti kami bagikan template logbooknya. Jadi logbook itu ditandatangani oleh supervisor, ya. Jadi setiap minggu. Jangan nanti sudah memonet, baru kalian minta ditandatangani logbooknya. Ya, jadi kemarin itu magang, mahasiswa magang itu buat logbook atau buat logbooknya itu sistem SKS, sistem kebut semalam. Akhirnya supervisor tanda tangan logbook itu dalam satu hari itu banyak sekali karena dari hari pertama sampai hari keberapa gitu, ya. Mungkin 1,5 bulan itu apa namanya, supervisor tanda tangan logbook. Jadi setiap minggu itu kalian buat logbook dan ditandatangani supervisor. Dan logbook ini nanti akan ditampilkan pada saat monef maupun seminar hasil. Ya, dan dikumpulkan di laporan akhir. Ya, jadi yang paling penting juga kalian harus membuat logbook, ya. Tuh. Ya, mungkin itu saja, ya, yang bisa saya sampaikan. Adapun misalnya yang mau ditanyakan atau yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan. Silakan adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang masih mau ditanyakan, ataupun dosen DPL dan dosen konversi, kami persilakan. Maaf sedikit. Ya, silakan Pak. Oke, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan mewakili dari DPL untuk pemilih Garden, ya. Nah, jadi kami itu sebenarnya sudah menjalankan, ya, masih sejak hari Kamis, ya. Kami sudah datang ke pemilih Garden, sudah membangun diskusi sama pihak nomor sana atau mitra kita. Itu sudah dalam adik-adik ini sudah dalam bentuk posisi dalam penentuan program kerja. Jadi untuk mahasiswa itu sudah membuat program kerja dengan catatan dia menyesuaikan dengan mata kuliahnya. Nanti setelah mereka membuat sesuai dengan mata kuliahnya, dia serahkan ke mitra kerja kita. Nah, mitra kita yang menyusun nanti voksi atau draft kegiatan apa-apa yang bisa dilakukan, yang bisa terintegrasi dengan mata kuliah yang dimaksud. Jadi ini semua kami lakukan lebih awal, ya, sekaligus juga pengenalan lingkungan, karena boleh jadi lokasi Family Garden ini ada 3 titik, ya. Yang di Ranometo itu sebagai tempat penampungan atau lokasi pembibitannya. Nah, kemungkinan juga ada yang di Baruga, ya, sementara persiapan launchingnya itu lokasi dropnya di storingnya, ya. Jadi memang ada banyak peluang, ya. Jadi itulah kemarin kita sudah diskusikan sama mitra kita itu bahwa akumulasi dari mata kuliah yang sudah ada program itu sebenarnya sudah ada di lokasi itu. Tinggal mereka saja untuk melihat kepekaannya dan kreativitasnya itu untuk mengangkat, ya, mana-mana yang bisa dia jadikan sebagai spot dari kegiatan mereka. Jadi alhamdulillah untuk saat ini, ya, dengan
pihak bermitra itu sangat antusias ya dengan kegiatan apa yang dilakukan magang, pun juga adik-adik sekarang yang sudah ada itu sudah diakomodasikan untuk 1 minggu ke depan ini sudah disiapkan dalam bentuk penyiapan konsumsi dengan atribut apa yang dibutuhkan, itu tinggal mereka nanti yang jalankan. Nah, terlepas dari itu, tentang masalah DPL, ya saya sendiri walaupun di situ jumlahnya 10 orang, tapi untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan ke depan, karena di sini kami dengan mitra juga punya hubungan emosional ya, karena kita bersama-sama juga sebagai pionir hidroponik ya dari awalnya juga, tidak menutup kemungkinan ada nanti action atau program kerja yang sifatnya internal dan eksternal, dan tidak menutup kemungkinan juga kami akan melibatkan beberapa dosen ya, atau mahasiswa untuk bisa ikut andil ketika kami melakukan suatu kegiatan yang eksternal yang tetap berhubungan dengan mata kuliah yang dimaksud. Jadi itu saja penyampaian. Mungkin hari Senin kita sudah finishkan semua program kerja yang siap kita jalankan. Tapi terlepas dari itu, kami terhitung dari hari Kamis, Bu. Kami sudah masuk observasi, sudah mulai karena insya Allah ada beberapa kegiatan prioritas, ya, prioritas di sana yang memang relevan sekali dengan mata kuliah yang mereka program. Insya Allah ke depan kita bisa berbarengan untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gustono. Alhamdulillah, berarti mahasiswa sudah lebih terarah sekarang kegiatannya karena sudah ada ini. Namun kemudian saya belum sempat membawa surat PKS ke sana. Ya, dan mungkin saya belum tahu juga lokasinya. Mungkin saya bisa kok diskusi dengan Pak Gustono kapan bisa ke sana misalnya untuk menyerahkan PKS atau diskusi terkait kegiatan kerjasama di City Family Garden Mart. Oke, siap. Kami rencanakan hari Senin. Hari Senin kita sudah definitifkan semua program kerja, ya, baik dari kegiatan dari mitra itu sendiri untuk mengintegrasikan semua mata kuliah yang ada di program untuk peserta magang ini. Jadi ini sudah beberapa 2-3 hari ini anak sudah menyetorkan mata kuliah mereka. Nah, tinggal mitra kami menyusun program kerjanya, item-item apa yang harus yang menjadikan target prioritas. Dan juga ada nanti ada program yang unggul, misalnya itu bisa kita libatkan semua, termasuk SKPD, dinas-dinas. Tapi itu kita lagi payment dulu supaya bisa lebih kesiapannya lebih matang. Tapi di sisi lain, alhamdulillah karena besar harapan dari mitra itu, Pak Dari bisa dapat pengalaman lebih banyak di sini. Dan itu dia juga berharap dengan yang KSP itu kontrak kerjasama itu, ya. PKS. Ya PKS itu supaya misalnya hari Senin, Bu, kalau ada waktu kita bisa lewat di sana. Ya, ya. Kita Nanti hubungi aja Pak kalau ke sana. Ya. Nanti hubungi aja kalau ke sana. Nanti saya ikut. Siap, Bu. Iya. Ya, nanti saya kabari. Karena kita sudah persiapan itu tinggal penguatan materi saja program kerjanya mereka. Sebenarnya pekerjaan sana tidak jauh beda. Dari keluar dari mata kuliah itu ada semua. Ya, ya. Baik, makasih. Ya, mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mau disampaikan ataupun dari mahasiswa mungkin. Saya Bu izin bertanya juga. Silakan Pak. Terima kasih. Ini Bu, saya kan sudah saya sudah dapat itu sebenarnya surat SK bahwa saya ditunjuk sebagai salah satu
dosen apa Kak? DPL Ya, magang, ya, income dari ya. mahasiswa yang magang. Nah, surat yang dia sudah bawa itu ke BPISP, kemudian eh, belum ada konfirmasi apakah minat atau tidak, atau bagaimana ini, atau sudah ada kerjasama sebelumnya sehingga BPISP Oh tinggal ya, bisa menerima kita kapan saja, atau harus tunggu konfirmasi dulu dari jadi BPISP. surat BSIP itu sudah disampaikan dari Ikajur Agroteknologi, ya. Jadi sudah disampaikan, hanya untuk tanda tangan PKS-nya apa namanya? Mungkin kalau bukan Selasa, Rabu juga. Kayaknya Rabu. Tapi untuk pemberangkatan itu sudah bisa dilaksanakan hari Senin. Dan apa? Nanti mungkin bisa apa namanya? Kalau kembali dari pihak WD1 ke Dekan 1, kira-kira dari BSIP ini apa benar akan berangkat hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu? Seperti itu. Jadi tapi untuk Ini kerjasamanya karena itu kerjasamanya sudah dibawa oleh Bun ini sejak hari Senin Senin lalu sudah dibawa. Jadi pihak BSIP saya itu tahu karena sudah mengetahui bahwa mahasiswa pertanian itu akan datang untuk magang di sana. Sudah paham. saya takutnya jangan sampai kita datang bawa mahasiswa, mereka belum siap menerima, tiba-tiba belum ada. Tidak, sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi kita tidak tunggu konfirmasi, langsung datang saja. Sebenarnya maka sudah siap menerima. Hanya mungkin saya perlu follow up kembali ke WD1. Kira-kira apa benar berangkatnya hari Senin, karena tidak ada pelepasan kan, tidak ada pelepasan atau apa. Jadi eh, bisa mungkin masuk hari Senin. Tapi nanti saya kabari Pak. Saya kabari. Saya tanyakan dulu di Wakil Dekan 1, karena yang berkomunikasi di sana adalah Ibu Nini dan Wakil Dekan 1. Saya juga barusan juga WA ini sekjurnya Agrotek, Ibu Lima. Hmm? Katanya Rabu baru mau mengantar. Berarti Oh, saya mau Rabu. ikut saja ini Berarti Rabu. Rabu. Iya, berarti Rabu. Karena kata beliau juga itu di BPSIP juga sama, ada 3 Oh kelompok. iya. Berarti hari Rabu, karena kayaknya hari Rabu baru tanda tangan kerjasama, tanda tangannya. Tapi sudah disampaikan bahwa akan ada mahasiswa yang magang di sana. Dari nama-namanya itu sudah disampaikan di sana. Nama-namanya Bapak dan Ibu, kemudian nama-nama mahasiswa juga sudah disampaikan di pihak BSIP. Oh, iya. Baik Bu, terima kasih. Ya, ya. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kajur yang kami hormati, juga Bapak Ibu dosen, Ibu Prof. Aida, Pak Agustono, Pak Arfandedu, yang hari ini bergabung, juga mahasiswa agribisnis magang MBKM yang kami banggakan. Saya hanya bermaksud berkonfirmasi terkait dengan tadi agenda acara, karena saya bersama Prof. Gusti Ayu Kades Setariati itu di Dinas Perkebunan dan Hortikultura UPTD Balai Benih Induk di Amo itu. Tadi agak keras sebenarnya, saya belum jelas terkait dengan akan ada agenda dengan Pak Wali Kota di hari Selasa, kita mengantar di hari Senin, kemudian tadi juga ada dari Pak Arfan di hari Rabu. Boleh dijelaskan dulu apa nanti perbedaan waktu mengantar ini sesuai dengan ketersediaan, sesuai dengan waktu, dengan tempat tujuan, atau misalnya kita tetap mengikut jadwal di hari Senin, maksudnya seperti itu. Sebenarnya sesuai dengan tempat tujuan Bu. Jadi dari dinas yang tadi Wali Kota itu Dinas Pertanian Kota. Jadi yang akan hadir di sana adalah mahasiswa yang magang Dinas Pertanian Kota. Oh, berarti bukan yang masuk di sini ya, bukan yang di UPTD ya. Oke, baik. Bukan. Berarti kami bisa jalan di hari Senin ya? Bisa, tapi mungkin saya konfirmasi dulu ke
wakil dekan 1 Bu, karena apa namanya? Saya belum tahu nih siapa yang bawa suratnya ke sana. Oh ya, berarti kita menunggu arahan ya untuk Iya, menunggu arahan saja. Ya. Mm-mm. Nanti Tapi kami soalnya segera berkonfirmasi. saya sampaikan. Ya, kami berkonfirmasi juga dengan mahasiswanya. Kemudian maaf ini untuk yang karena tidak ada seremonial pelepasan dari kampus, maka mungkin nanti kita bertemu mengantar itu, tetapi bertemu di lokasi magangnya kan? Misalnya kita janjian Iya. jam berapa? Jam 8, Iya. jam 9 gitu ya. Nanti Iya. bertemu di sana saja. Oke. Bertemu saya di sana. Jadi kita tidak perlu ada jalan barengan bosan Bareng. gitu. Iya. Enggak. Ya supaya Tidak perlu. karena iya tidak perlu karena ini. Oke, baik. Kecuali mungkin mahasiswanya tidak tahu tempatnya di mana, ya mungkin bisa dibantu mahasiswanya. Oh, ya. Tapi sekarang kan sudah ada Google Maps. Gitu. Oke, baik. Itu saja Bu Iya. Kajur Iya. sementara Iya. dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Bu, maaf satu lagi. Ya. Tadi masih ada di catatan saya. Terkait dengan ini, format logbook, laporan logbook yang ya, itu kita mengikuti yang mana ya? Karena kalau yang ada yang ya. dikirimkan WD1. Oh, yang dikirimkan WD1. Ya, berarti Iya. bukan form KK. Yang form KKN itu kan dia ada juga logbook, tapi mereka logbooknya kan di OFC kan? Iya. Tapi kalau yang berbeda. magang, ya, yang magang berbeda, yang dikirim sama Oke, yang dikirim sama WD1 yang kemarin di pembekalan ya? Iya, iya. Baik. Itu format logbook. Oke, supaya juga kita share ke mahasiswanya. Karena sebagian juga masih ada yang ini berkonfirmasi apa kita akan menunggu di OFC disiapkan lagi logbooknya untuk yang magang. Oh, magang tidak berkaitan dengan OFC. Iya, betul. Hanya KKN kan. Oke, Iya. baik Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Izin lagi tanya Bu, kalau dosen DPL isi logbook juga ya? Dosen DPL tidak. Mahasiswanya yang isi tidak logbook. Iya, terima kasih. Nanti tambah pusing DPL isi logbook. Alfa yang kita isi kalau kita perlu mengantar. Kalau kita perlu mengantar, kita tulis mengantar MBKM. Bu, jangan sampai nanti jadi bukti kinerja. Oh, begitu. Hanya ada sertifikatnya mungkin. Daftar hadir kinerjanya SKSJ Pak. Jadi bukti kinerjanya nanti adalah oh ya SK mengajar dia dan harus ada logbooknya ya. Nilai. Tapi tidak tahu nih form yang ada ini hanya logbook untuk mahasiswa. Ya mungkin nanti daftar hadir ini kali Mone ya sama apa? Saya kirimkan form dari magang dari nanti yang minta form magang nanti saya share di grup jurusan form logbook. Baik, terima kasih. Iya. Setelah saya itu untuk logbook untuk mahasiswa itu kan yang nanti yang pegang itu untuk tempat bermitra, dia juga akan mengontrol absensinya langsung. Jadi untuk logbook itu selain jurusan yang lihat juga mitra juga akan dapat filenya itu karena mereka juga akan mengontrol setiap hari logbook mereka dan mahasiswa. Nah, kalau kita untuk dosen sendiri yang saya pahami itu nanti ketika kita sudah masuk di fase monet sama apa itu yang kita mengisi. Iya. Otomatis ya. Itu yang saya paham kemarin teknisnya. Kita nanti di saat monet atau survei dalam memang ada jadwal yang tidak ditentukan. Nah itu bisa diisi nanti sepengetahuan dari
mitra yang akan mengisi kita untuk hadir di lokasinya itu. Itu aja, Bu. Iya. Jadi benar, Pak. Jadi nanti kita akan mengisi di Monet dan Sinar Hasil untuk DPR. Iya, Iya, izin buka jur. ya silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana dengan ketentuan kostum, Bu? Kostum pada saat mahasiswa berada di lokasi mitra? Apakah mereka itu punya seragam atau alma mater atau ID card seperti itu, Bu? Atau bebas rapi? Gitu. Makasih, Bu ya. Ya, baik. Jadi kostumnya masa magang itu adalah menggunakan alma mater, ya. Wajib menggunakan alma mater. Namun nanti dikondisikan saja di lapangan bagaimana. Tidak mungkin kita kerja di kebun misalnya pakai alma mater. Ya, jadi dibawa saja alma maternya mungkin untuk mahasiswa magang. Ya, adapun seragam itu tergantung dari masing-masing apakah mau membuat seragam atau tidak karena memang secara apa namanya eh, pembiayaan ya magang ini tidak ada pembiayaan dari fakultas ataupun universitas. Jadi eh, diserahkan saja ke mahasiswa masing-masing bagaimana mendesainnya sekreatif mungkin selama tidak memberatkan mahasiswa, Pak. Itu aja. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu dosen yang lain. Tabe, saya ini saja. Ya. Mau menegaskan saja, insya Allah sudah banyak tadi dari adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kajur dan Bapak Ibu dosen yang terhormat. Saya mau mengingatkan saja ke mahasiswa pengalaman seperti tadi pengisian logbook itu bagi mahasiswa selama di lapangan itu sebaiknya dilakukan tiap hari. Saya itu mengingatkan setiap hari isi logbook, jangan ditunda-tunda, jangan nanti dikumpulkan karena itu bagaimana mau bisa mengingat kegiatan yang sudah lama, yang sudah lewat beberapa hari lalu kan, apalagi 1 bulan. Ya, bukan untuk hanya mau dipuji atau apa, dan di samping juga untuk memenuhi mata kuliah nilai-nilai ya. Karena itu nanti kami dosen konversi mata kuliah itu bisa formal kita lewat Zoom, bisa juga Ibu nanti kami dosen akan kirimkan materi ya, PPT atau kasih buku, suruh cari buku ini kalian baca, kemudian supaya punya ilmu gitu. Bukan hanya pengalaman lapangan tapi juga punya ilmu ya. Insya Allah kita akan bagikan seperti itu. Jadi bisa fleksibel, kita janji aja nanti kan kita masuk semua di grup kan, satu grup semua, jadi kita bisa komunikasi di situ. Fleksibel aja sekarang enak, ada Zoom, bisa lewat Zoom, bisa juga kita jalan-jalan ke lapangan kalau sambil ada kegiatan lain. Ya, saya kira dari saya itu saja, Bu Kajur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak masukannya, Prof. Alhamdulillah. Ya, memang sudah semestinya seperti itu, Prof. Jadi memang adik-adik mahasiswa tolong diperhatikan lagi ya. Ini sudah ditekankan oleh Bu Prof. Aida bahwa bagaimana pentingnya attitude itu ya untuk keberlangsungan kejurusan kita, bukan hanya supaya kita bagus didengar orang, tapi untuk berlanjutan dari jurusan agribisnis itu saja. Itu juga ya. Kemudian ya jangan sampai lagi ada juga ini ya terlambat pergi di lokasi magang dengan alasan saya tidak punya kendaraan dan sebagainya. Apa namanya kalau misalnya kalian berangkat misalnya masuk jam 8 ya kalian ke kantornya jam 7 ya. Magang jam 7. Nah, seperti itu. Ya mungkin ada juga staf yang terlambat ya, tapi kalian jangan biasakan mengikuti staf yang lambat ya. Ya kalian memang harus tunjukkan bahwa kita mahasiswa ini disiplin. Walaupun misalnya ya dalam keadaan kondisi kerja juga kadang kan banyak hal-hal pribadi di luar pekerjaan yang harus kita urus, misalnya ada laporan administrasi di mana ya. Boleh kalian
izin tapi minta izin secara tertulis dari supervisor, ya. Makanya itu diizinkan untuk pergi. Jadi suatu saat kalau misalnya ada supervisor yang mengeluh, ya kami juga ada pegangan bahwa oh itu mahasiswa izin sudah diizinkan supervisor gitu. Tidak hanya pergi-pergi sendiri. Jadi kalau misalkan mau izin hari itu, jangan kalian WA ini, WA supervisor, maaf tidak hadir, maaf tidak anu. Kalian ke sana dulu atau bagaimana? Kalian ke sana dulu terus izin. Ya, terus selanjutnya ya terserah bagaimana komunikasinya mahasiswa dengan supervisor. Jadi usahakan ataupun mau ada acara atau kegiatan, usahakan sebelum hari H itu sudah izin memang ke supervisor disampaikan. Biasanya kan itu supervisor itu sudah punya planning juga ya, sudah punya perencanaan apa yang eh, harus dilakukan pada hari ini, besok ya, hari selanjutnya dia sudah punya perencanaan. Oh ada mahasiswa ini nanti membantu yang ini. Tapi tiba-tiba absen, itu bisa buyar itu semua rencana supervisor. Jadi adapun misalnya kalian mau izin atau apa dibuat secara tertulis dan jauh-jauh hari sebelum kegiatan atau waktu izin itu dilaksanakan. Atau misalnya sampai hari H izin gitu. Jadi sebelum hari H izin sudah dibuat memang bisa dikomunikasikan memang secara tertulis dengan supervisor. Jangan tiba-tiba mendadak ya. Seperti itu tidak boleh. Tapi kan masa magang tidak ada kuliah. Jangan sampai lagi saya dengar bilang masih ada kuliah. Saya sudah bilang memang tidak boleh ada kelas reguler. Yang ada kelas regulernya mengundurkan diri memang. Atau pilih mau kelas reguler atau mau magang. Gitu. Ya. Jangan sampai lagi ada yang bilang masih ada yang mau kuliah atau ada urusan di kampus. Izin secara tertulis dengan supervisor. Ya kadang memang apalagi semester 6 ini pasti kita pertama semester itu kita arahkan untuk mengurus judul ya. Itu bisa izin. Tapi syarat tertulis dengan supervisor atau pokoknya bagaimana caranya supaya supervisor itu tidak merasa terganggu dengan kegiatan kalian yang izin-izin, ada administrasi kampus yang harus diurus dan lain sebagainya. Itu saja mungkin ya. Kalau misalnya tidak ada mahasiswa ingin bertanya, mungkin kita cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semoga ya, semoga mahasiswa ini sehat-sehat di lokasi magang ya, jaga nama baik. Ya selalu saya bilang jaga nama baik jurusan. Jangan Ya, jalan Prof. kemana-mana, itu hari ada yang kecelakaan. Iya, hati-hati karena jangan kemana-mana. Fokuskanlah di sana. Kenapakah? Iya. Memang lagi waktunya fokus di sana. Kita juga dulu begitu. Iya, Prof. Jadi silakan dengan mahasiswa ya, semoga bisa jalankan agendanya dengan lancar dan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oke. Ya, saya cukupkan ya. Terima kasih, saya izin live. Yes, sama. Terima kasih, Bu Prof. Terima kasih. Salam, Prof. Yes, Form magang nanti saya sampaikan di grup jurusan ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sama form logbooknya juga. Ya. Ya. Baik, terima Terima kasih kasih. ya, adik-adik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di darat, sampai ketemu lagi di jurusan. Assalamualaikum. Iya. Iya.